Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kingdom Jamur. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang karakteristik jamur. Yang pertama, kelompok jamur ini bersifat eukariotik, yaitu sudah memiliki membran inti. Yang kedua, kelompok jamur ini ada yang bersifat uniseluler dan ada juga yang bersifat multiseluler. Yang ketiga, kingdom jamur bersifat heterotrof karena tidak memiliki klorofil. Yang keempat, dinding sel kelompok jamur ini tersusun atas zat kitin, glukan, selulosa, dan mannan. Yang kelima, kelompok jamur ini tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang keenam, kelompok jamur juga tidak memiliki sistem vaskuler. Yang ketujuh, kelompok jamur ini umumnya ditemukan hidup di daerah yang lembab. Yang kedelapan, adapun cara hidup jamur adalah sebagai dekomposer atau pengurai. Ada juga yang hidup bersimbiosis parasitisme. Dan ada juga yang hidup bersimbiosis secara mutualisme. Ini adalah salah satu contoh dari kelompok jamur, yaitu Volvarella volvaceae. Selanjutnya kita akan melihat struktur jamur. Yang pertama, sel tubuh jamur disebut dengan hifa. Yang kedua, kumpulan hifa jamur disebut dengan istilah miselium. Yang ketiga, pada jamur yang bersifat parasit, hifa dapat termodifikasi menjadi haustoria. Yang keempat, hifa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah hifa bersekat. Dan yang kedua adalah hifa yang tidak bersekat atau disebut dengan hifa senositik. Gambar berikut menunjukkan salah satu struktur jamur dari kelompok Zygomicota. Berikut ini adalah struktur dari jamur. Di sini tampak adanya hifa jamur. Kemudian sebagian dari hifa jamur tersebut termodifikasi menjadi haustorium yang mampu menembus sel inang. Haustorium ini seperti diketahui terdapat pada jamur-jamur yang bersifat parasit. Di sini tampak bahwa struktur dari jamur tersusun atas hifa. Kemudian kumpulan hifa tersebut membentuk miselium. Pada gambar juga tampak adanya hifa yang bersekat dan hifa yang tidak bersekat. Pada hifa yang bersekat diketahui bahwa antara satu nukleus dengan nukleus yang lain dibatasi oleh septa. Sedangkan pada hifa yang tidak bersekat antara satu nukleus dengan nukleus yang lain tidak dibatasi oleh septa. Berikut ini adalah struktur dari jamur kelompok Basidiomycota. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana reproduksi jamur. Reproduksi jamur dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah reproduksi secara aseksual. Dan yang kedua adalah cara reproduksi secara seksual. Cara reproduksi aseksual yang dilakukan jamur yang pertama adalah dengan menggunakan tunas. Yang kedua dengan fragmentasi atau pemutusan bagian hifa. Yang ketiga dengan konidia. Yang keempat dengan zoospora. Dan yang kelima dengan sporangiospora. Adapun reproduksi seksual pada jamur dilakukan dengan menggunakan zigospora.
Ascospora, dan Basidiospora. Berikut ini adalah daur hidup jamur. Jamur dapat melakukan reproduksi secara aseksual maupun reproduksi secara seksual. Pertama, kita akan melihat cara reproduksi jamur secara aseksual. Pada bagan terlihat di sini ada miselium yang bersifat haploid. Kemudian miselium ini menghasilkan struktur penghasil spora yang bersifat haploid. Kemudian struktur penghasil spora ini menghasilkan spora yang haploid. Selanjutnya, apabila spora ini jatuh di tempat yang lembab, maka akan bergerminasi atau berkecambah menghasilkan miselium jamur lagi. Selanjutnya kita akan melihat cara reproduksi jamur secara seksual. Pertama, kita mulai dari miselium yang bersifat haploid. Selanjutnya terjadi peristiwa plasmogami atau penyatuan sitoplasma. Tahap plasmogami ini akan menghasilkan tahap dikaryotik. Selanjutnya terjadi peristiwa karyogami atau penyatuan inti atau nukleus, sehingga menghasilkan tahapan diploid. Tahap selanjutnya adalah terjadi peristiwa meiosis yang membuat kromosom dari diploid menjadi haploid, sehingga menghasilkan struktur penghasil spora yang bersifat haploid. Struktur penghasil spora ini pada akhirnya menghasilkan spora yang bersifat haploid. Apabila spora ini jatuh di tempat yang lembab, maka akan bergerminasi dan menghasilkan miselium yang bersifat haploid kembali. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksi seksual. Berdasarkan cara reproduksi seksual, jamur dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah Zygomicota, contohnya adalah Rhizopus oryzae. Yang kedua adalah Ascomycota, contohnya adalah Penicillium notatum. Yang ketiga adalah Basidiomycota, contohnya Amanita muscaria. Dan yang keempat adalah Deuteromycota, contohnya adalah Fusarium. Pertama-tama kita akan membahas kelompok Zygomicota. Karakteristik Zygomicota yang pertama adalah memiliki hifa yang tidak bersekat atau senositik. Yang kedua, Zygomicota hidup di darat, di atas tanah, pada tumbuhan dan hewan yang telah membusuk. Yang ketiga, ciri khas membentuk zigospora dalam Zygosporangium dari persatuan dua gametangia. Yang keempat, spora terdapat di sporangium yang dapat menghasilkan sekitar 50.000 spora. Yang kelima, reproduksi seksual dengan zigospora, hasil peleburan hifa plus dan hifa minus yang merupakan spora istirahat dan memiliki dinding yang tebal. Yang keenam, reproduksi aseksual dengan menggunakan sporangiospora. Contoh jamur dari kelompok Zygomicota misalnya adalah Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus nigricans, Philolobus, dan Mucormucedo. Berikut ini adalah struktur Zygomicota. Pada gambar di sini tampak adanya hifa rhizoid yang berperan seperti akar, yaitu untuk melekatkan diri pada substrat dan untuk menyerap air dan zat hara dari substrat tersebut. Kemudian di sini juga ada sporangiofor atau tangkai sporangium. Kemudian pada ujung sporangiofor terdapat sporangium sebagai penghasil spora. Selanjutnya pada gambar juga ditunjukkan adanya hifa stolon. Berikut ini adalah contoh daur hidup Zygomicota. Selanjutnya kita akan melihat peranan Zygomicota. Berikut ini adalah contoh-contoh jamur kelompok Zygomicota beserta peranannya. Misalnya Rhizopus stolonifer,
Rhizopus oligosporus, dan Rhizopus oryzae yang dapat digunakan untuk pembuatan tempe. Selanjutnya kita akan membahas tentang Ascomycota. Karakteristik Ascomycota yang pertama adalah memiliki hifa yang bersekat. Yang kedua, jamur kelompok Ascomycota ini memiliki askus untuk menghasilkan ascospora. Yang ketiga, askus-askus dapat terbentuk dalam suatu badan buah yang disebut sebagai ascocarpus. Yang keempat, ada 4 macam tipe ascocarpus, yaitu apothecium, perithecium, cleistothecium, dan ascostroma. Yang kelima, kelompok Ascomycota ini ada yang bersifat uniseluler dan ada juga yang bersifat multiseluler. Yang keenam, Ascomycota hidup sebagai parasit dan saprofit. Yang ketujuh, reproduksi seksual secara oogami dengan membentuk spora dalam askus dan membentuk ascospora berjumlah 8 buah. Yang kedelapan, reproduksi vegetatif dengan fragmentasi, pembelahan sel dan pembentukan tunas. Yang kesembilan, reproduksi aseksual dilakukan dengan pembentukan conidium, membentuk conidiospora, yaitu spora yang dihasilkan secara berantai pada ujung suatu hifa. Contoh jamur kelompok Ascomycota misalnya Aspergillus, Penicillium, Saccharomyces, dan Neurospora. Berikut ini adalah struktur dari Ascomycota pada jamur kelompok Aspergillus dan Penicillium. Berikut ini adalah contoh kelompok Ascomycota, yaitu Aspergillus niger dan Penicillium roqueforti. Selanjutnya di sini ditampilkan daur hidup dari Ascomycota. Sekarang kita akan melihat contoh peranan Ascomycota. Misalnya Aspergillus wenti yang berperan untuk pembuatan kecap, Aspergillus oryzae yang berperan dalam pembuatan sake. Kemudian Aspergillus flavus dapat menghasilkan aflatoksin. Penicillium chrysogenum dapat digunakan untuk menghasilkan antibiotik. Penicillium roqueforti dapat digunakan untuk aroma keju. Sekarang kita akan membahas kelompok Basidiomycota. Karakteristik Basidiomycota yang pertama adalah merupakan kelompok jamur yang memiliki hifa bersekat. Yang kedua, memiliki basidium penghasil 4 inti basidiospora yang bersifat haploid. Yang ketiga, tubuh buahnya tampak jelas di permukaan tanah atau substrat lainnya. Yang keempat, tubuh buah disebut basidiokarpus, berupa jalinan hifa bersekat dan dikaryotik. Yang kelima, bentuk tubuh buah bermacam-macam. Ada yang seperti payung, ada yang seperti bola, ada juga yang berbentuk seperti papan. Yang keenam, secara umum tubuh buah mempunyai 4 bagian, yaitu tangkai tubuh buah, tudung, volva, dan bilah. Yang ketujuh, Basidiomycota ini bersifat saprofit dan parasit. Yang kedelapan, reproduksi seksual dengan menggunakan basidiospora. Dan yang kesembilan, cara reproduksi aseksual dengan menggunakan conidiospora. Berikut ini adalah struktur dari Basidiomycota.
Contoh jamur kelompok Basidiomycota misalnya adalah Volvariella, Auricularia, Pleuretes, dan Amanita. Berikut ini disajikan daur hidup Basidiomycota. Adapun peranan Basidiomycota misalnya adalah Volvariella volvaceae dan Auricularia polytricha yang dapat digunakan untuk makanan. Buccinia graminis yang berperan sebagai parasit pada tumbuhan. Kemudian Pleuretes yang dapat digunakan sebagai bahan makanan. Dan juga Amanita muscaris yang dapat menghasilkan racun. Kelompok jamur yang terakhir adalah Deuteromycota. Karakteristik Deuteromycota yang pertama adalah hifa bersekat. Yang kedua bersifat mikroskopis. Yang ketiga bersifat saprofit. Yang keempat sebagian besar anggotanya bersifat parasit. Yang kelima Deuteromycota berkembang biak dengan menggunakan konidia. Yang keenam, Deuteromycota ini belum diketahui cara reproduksi secara seksualnya. Oleh sebab itu, jamur kelompok Deuteromycota ini merupakan jamur yang disebut sebagai jamur tidak sempurna atau jamur imperfecti. Berikut ini adalah contoh Deuteromycota, misalnya adalah Epidermophyton vlogosum. Selanjutnya kita akan melihat peranan Deuteromycota. Contoh jamur kelompok Deuteromycota misalnya adalah Epidermophyton vlogosum menyebabkan penyakit kaki atlet, Microsporum menyebabkan penyakit kurap, dan Tinea versicolor menyebabkan penyakit panu. Berikutnya kita akan membahas tentang simbiosis mutualisme jamur. Simbiosis mutualisme jamur dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah membentuk lichen, dan yang kedua membentuk mikoriza. Pertama kita akan membahas lichen terlebih dahulu. Lichen ini juga disebut dengan istilah lumut kera. Yang pertama, lichen ini merupakan simbiosis mutualisme antara jamur dengan alga hijau ataupun juga dengan cyanobacteria. Yang kedua, lichen biasanya ditemukan di tembok, genting atau pada dahan berkayu. Yang ketiga, interaksi antara kedua jenis organisme tersebut terjadi karena masing-masing organisme membutuhkan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Yang keempat, ganggang mampu menyediakan makanan untuk jamur. Ganggang biru dapat memfiksasi nitrogen bebas, kemudian menyediakan nitrogen organik untuk jamur. Yang kelima, jamur dapat memberikan lingkungan dan perlindungan untuk kehidupan ganggang tersebut. Yang keenam, susunan hifa jamur memungkinkan terjadinya pertukaran udara, menahan air dan garam-garam mineral, serta melindungi ganggang dari sengatan matahari. Yang ketujuh, reproduksi dengan menggunakan soredium, yaitu sel ganggang yang terbungkus oleh hifa jamur, selain dengan menggunakan spora dan membelah diri. Berikut ini adalah struktur lichen. Jenis lichen dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah krustosa. Krustosa ini adalah lichen yang berbentuk seperti kerak, contohnya Fistia. Yang kedua adalah foliosa. Foliosa merupakan jenis lichen yang berbentuk seperti daun, misalnya Parmelia. Dan yang ketiga adalah fruticosa. Fruticosa ini merupakan jenis lichen yang berbentuk seperti semak, misalnya Usnea.
Selanjutnya kita akan melihat manfaat lichen. Yang pertama, membantu proses pembentukan tanah dengan cara melepaskan fragmen talus yang sangat halus. Yang kedua, lichen ini sangat sensitif terhadap polutan yang berbahaya, misalnya fluorida, logam berat, zat radioaktif, bahan-bahan kimia pertanian, dan pestisida, sehingga lumut kera ini dapat digunakan sebagai indikator pencemaran lingkungan. Yang ketiga, usnea dapat menghasilkan asam usnin yang dapat digunakan sebagai obat TBC. Yang keempat, Roselia tinctoria dapat digunakan sebagai bahan pembuat kertas lakmus. Yang kelima, lichen ini juga dapat berperan sebagai organisme pionir atau perintis. Selanjutnya kita akan membahas mycorrhiza. Yang pertama, mycorrhiza ini merupakan simbiosis antara jamur dengan tumbuhan. Yang kedua, biasanya simbiosis dalam bentuk mycorrhiza ini terletak di sistem perakaran tumbuhan. Yang ketiga, bentuk simbiosis ini terutama adalah simbiosis mutualisme. Yang keempat, mycorrhiza memerlukan akar tumbuhan untuk melengkapi daur hidupnya. Sedangkan tumbuhan bahkan ada yang tergantung pertumbuhannya dengan mycorrhiza. Yang kelima, mycorrhiza merupakan gejala umum pada perakaran tumbuhan. Yang keenam, sekitar 90% suku tumbuhan, yaitu mencakup sekitar 80% spesies tumbuhan memiliki asosiasi simbiotik ini. Yang ketujuh, beberapa jenis tumbuhan tidak tumbuh atau terhambat pertumbuhannya tanpa kehadiran mycorrhiza di akarnya. Misalnya Semayan pinus biasanya gagal tumbuh setelah pemindahan apabila tidak terbentuk jaringan mycorrhiza di sekitar akarnya. Berikut ini adalah ilustrasi yang menunjukkan mycorrhiza antara Quercus robust dan Boletus reticulatus yang membentuk simbiosis mutualisme. Pada gambar tampak bahwa jamur berperan dalam membantu tumbuhan untuk mengambil air dan mineral dari tanah. Pada gambar juga tampak bahwa hasil fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan berupa karbohidrat disalurkan kepada jamur. Jenis mycorrhiza ada 3. Yang pertama adalah ektomycorrhiza. Ektomycorrhiza menginfeksi permukaan luar tanaman dan di antara sel-sel ujung akar. Akibat serangan tersebut, terlihat jalinan miselia berwarna putih pada bagian rambut-rambut akar, dikenal sebagai jala Hartig. Serangan ini dapat menyebabkan perubahan morfologi akar menjadi memendek, membengkak, bercabang dikotom, dan dapat membentuk pigmen. Yang kedua adalah endomycorrhiza. Endomycorrhiza menginfeksi bagian dalam akar, di dalam dan di antara sel-sel ujung akar. Hifa masuk ke dalam sel atau mengisi ruang-ruang antar sel. Infeksi ini tidak menyebabkan perubahan morfologi akar, tetapi mengubah penampilan sel dan jaringan akar. Yang ketiga, mycorrhiza arbuscular. Mycorrhiza arbuscular tumbuh di luar perakaran, lalu masuk ke dalam jaringan perakaran dan pada gilirannya memasuki sel-sel perakaran. Arbuskular di dalam jaringan akan membentuk arbuskula, yaitu jaringan hifa yang menembus sela-sela sel dan bahkan menembus sel melalui plasma lema. Di dalam sel, hifa akan membentuk gelembung-gelembung kecil di sitoplasma. Berikut ini adalah ilustrasi endomycorrhiza dan ektomycorrhiza. Selanjutnya kita akan melihat manfaat mycorrhiza. Yang pertama adalah manfaat mycorrhiza bagi ekosistem.
Bagi ekosistem, mikorizа berperan dalam siklus hara, memperbaiki struktur tanah, dan menyalurkan karbohidrat dari akar tanaman ke organisme tanah yang lain. Yang kedua adalah manfaat mikorizа bagi tanaman. Manfaat mikorizа bagi tanaman adalah meningkatkan penyerapan unsur hara dan air. Yang ketiga adalah manfaat mikorizа bagi manusia. Adapun manfaat mikorizа bagi manusia adalah untuk meningkatkan produktivitas tumbuhan karena dapat memproduksi bunga lebih awal. Demikian pembahasan materi tentang kingdom jamur, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.